Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wadah masukkan 5 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu, 15 gram susu bubuk, 15 gram tepung maizena. Ayak semua bahan kering agar tidak ada yang menggumpal. 1 sendok TSP. Mixer adonan menggunakan kecepatan terendah terlebih dahulu sampai adonannya tercampur rata. Ini juga agar tidak berhamburan ya adonannya. Setelah adonannya dirasa tercampur rata, kemudian naikkan speed mixernya perlahan-lahan sampai ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Untuk lama memixernya tentunya disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Ini ya, adonannya sudah terlihat mulus dan mengkilat. Adonan saya tambahkan sedikit pewarna kuning tua agar lebih cantik warnanya, opsional. 150 gram margarin yang sudah dicairkan, margarin dalam keadaan hangat kuku. Kemudian campur dengan sebagian adonannya. Ini nanti untuk mempermudah saat mencampur margarin ke dalam adonan yang banyak agar mudah tercampur rata. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya sampai adonan benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil sebagian adonan, tambahkan secukupnya pasta coklat. Aduk rata dengan pasta coklatnya dan usahakan adonan tetap kental dan tidak terlalu cair. Loyang saya memakai diameter 23 cm yang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, dan margarin dengan perbandingan 1:1. Saya masukkan setengah bagian adonan putihnya terlebih dahulu ya. Tambahkan adonan coklatnya tadi, nanti saya sisakan sedikit untuk motif bagian atasnya. Jika ingin bagian tengahnya lebih tebal hasilnya, bagian coklatnya, maka untuk adonan coklat bisa ditambahkan sedikit lagi. Timpa dengan semua sisa adonan putihnya. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif di atas adonan. Untuk bentuk motif disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan tusuk sate, tarik garis membentuk motif pada atas adonan. Oven sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu ya. Kemudian panggang adonan selama kurang lebih 50 menit memakai api atas bawah dengan suhu 150. Ini setelah kurang lebih 50 menit saya panggang, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat montok. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Goyang-goyang perlahan loyangnya untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyang. Saat masih panas segera dikeluarkan ya. Jika untuk ide jualan bisa dikemas dalam wadah kedap udara.
Bisa juga dikemas dalam bentuk sudah dipotong-potong. Untuk mempermudah motongnya, bisa dibagi menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Satu bagiannya dibagi 2, per bagian dibagi 3. Jadi untuk sebagian besar itu menjadi 6 potongan. 6 kali 4 jadi 24 potongan. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat cakep sekali dan juga menarik. Alhamdulillah, hasil pori-porinya sudah terlihat sangat halus. Itu tandanya bolunya itu benar-benar super lembut. Motifnya juga cakep ya, terlihat tipis-tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya super lembut, super moist dan tidak seret sama sekali.